Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Solihin, Solihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan yang mulia ini. Allah kembali memperkenankan kita untuk dapat hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa kita, memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan memulai kajian kita pada sesi yang pertama ini. Sebenarnya kajian ini adalah rangkaian dari kesimpulan kitab yang disusun oleh Abu Hamid Al-Ghazali, atau kita kenal dengan Imam Al-Ghazali, dalam kitab kecil yang beliau susun dengan judul Adabun Nikah wa Kasrus Syahwatain. Adabun nikah wa kasrus syahwatain. Adab pernikahan dan kasrus syahwatain. Cara untuk meredam dua syahwat. Ya. Hanya saja memang buku ini cocok sekali untuk kita bahas, terutama untuk orang yang hendak mempersiapkan pernikahannya dan orang-orang yang telah menjalani proses pernikahan, artinya sudah setelah menikah, ya. Karena sebenarnya inti dari kitab ini adalah dua bab atau dua kitab yang beliau tuliskan di dalam kitab beliau yang paling terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin, di mana kitab Ihya Ulumuddin itu memiliki 4 bagian. Bagian pertama tentang ibadah, bagian kedua tentang adat, bagian yang ketiga tentang muhlikat, hal-hal yang menghancurkan, bagian yang keempat tentang al-munjiyat, hal-hal yang menyelamatkan, ya. Adapun kitab Adabun Nikah ini diletakkan Imam Al-Ghazali dalam bagian kedua, yaitu di bagian adat tadi, kebiasaan-kebiasaan, dan kasrus syahwatain, ya, meredam dua syahwat. Dua syahwat yang disebut di sini adalah syahwat perut dan syahwat kemaluan, diletakkan beliau pada bagian yang ketiga, yaitu di bagian al-muhlikat atau hal-hal yang menghancurkan. Lalu diringkas oleh beliau menjadi satu kitab kecil, ya, yang tidak banyak, sekitar 120 halaman, ya. Dan kitab ini menarik untuk kita bahas karena Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama fikih dan ulama ahlul qalbi. Ini menarik. Jadi secara sisi fikihnya dibahas oleh beliau. Beliau seorang ulama fikih Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, maka nama Imam Al-Ghazali itu biasanya di belakangnya ditambahkan Asy-Syafi'i. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i, ya, rahimahullahu taala, ya. Yang kedua, beliau ulama ahlul qalbi. Kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang dijadikan rujukan oleh para ulama setelahnya tentang masalah tasawuf atau masalah tazkiyatun nafas, ya. Sehingga dua hal ini penting, ya, jika digabungkan, meninjau pernikahan atau kehidupan rumah tangga dari sisi fikih, dari sisi syariat, dan rumah tangga dari sisi bagaimana seorang menjaga ruhiyah dan hatinya agar rumah tangganya tetap kokoh, rumah tangganya tetap langgeng, dan rumah tangganya tetap dalam prinsip-prinsip syariat.
Lah ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan membagi menjadi 15 bagian ya. Itu yang dikatakan Ustadz Ahsan tadi ya. Hanya saja saya juga mikir kalau 15 ini kalau 1 bulan sekali berarti 1,5 tahun, nggak jadi nikah nanti yang mau nikah ya. Nunggu 1,5 tahun dulu khatam gitu ya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, sebenarnya ini kita susun agar bisa kita daurahkan, tadinya begitu. Tapi terus Ustadz Ahsan dan timnya dari GKS menawarkan saya untuk ngisi di pekan pertama. Sebenarnya saya ingin jadikan ini satu kelas tersendiri, diselesaikan 1 bulan atau 2 bulan. Tapi alhamdulillah ada tempatnya, ya sudah kita manfaatkan tempatnya untuk membahas kitab ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kasih judul kajian besar ini, atau judul besar dari kajian ini adalah Nasihat Pernikahan Imam Al-Ghazali. Sebelum kita masuk kepada bagian intinya, kita harus mengenal dulu siapa Imam Al-Ghazali agar kita tahu siapa beliau rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Ghazali seorang anak cerdas yang lahir di sebuah tempat namanya Ghazal, di sebuah desa namanya Ghazal, berada di satu wilayah bernama Tus. Tus ini satu daerah di Iran hari ini yang dikenal dengan nama Mashhad. Mashhad itu kota kedua terbesar di Iran, kota suci kedua terbesar di Iran hari ini. Yang pertama apa? Yang pertama ibu kotanya Teheran, Tehran ya. Dan kota keduanya Mashhad. Lah beliau rahimahullahu ta'ala ini lahir di Mashhad atau di Tus itu. Makanya Imam Al-Ghazali punya nama Muhammad bin Muhammad At-Tus Al-Ghazali At-Tus lalu Asy-Syafi'i, karena beliau berasal dari kota Tus ini. Lah Imam Al-Ghazali ini sejak kecilnya memang sudah belajar tentang din ya. Prioritas pertama orang-orang dulu adalah belajar Al-Qur'an. Nah, Imam Al-Ghazali ini di usia sebelum 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Imam Al-Ghazali ya. Lalu setelah selesai Al-Qur'an, beliau belajar bahasa Arab ya. Makanya penting juga bagi muslimin maupun muslimat selain mengikuti kajian-kajian seperti ini, berusaha untuk bisa belajar bahasa Arab ya. Kata ya Ki Haji Muimun Zubair rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan orang Indonesia itu kalau belajar bahasa Arab yang penting 2 saja ya. Faham kalau orang lain ngomong, yang kedua bisa baca kitab. Jadi tidak pinter, tidak terlalu bisa ngomong bahasa Arab tidak masalah. Yang penting orang lain ngomong bahasa Arab kita faham. Yang kedua, ketika kita baca kitab itu kita bisa baca, gitu ya. Kitab Arab kita bisa baca. Nah sampai akhirnya beliau belajar Al-Quran sama bahasa Arab ditempa 15 tahun. Ketika usia beliau 15 tahun, beliau sudah mulai belajar fikih. Ya. Beliau belajar fikih madhab Syafi'i. Ya. Beliau berguru dengan seorang guru namanya Imam Rozakani. Ya, Imam Rozakani ini ya, beliau adalah ulama fikih Syafi'i yang ada di negerinya Imam Al-Ghazali. Ya, jadi ulama dulu itu punya satu kebiasaan di mana mereka tidak mau keluar dari wilayahnya untuk menimba ilmu sebelum ilmu yang ada di kotanya diselesaikan dulu. Sebelum dia menimba ilmu kepada ulama-ulama yang ada di kotanya. Ini penting untuk kita juga ya. Jadi ulama dulu itu tidak mau pindah ke luar kota sebelum apa? Ya. Sebelum mereka menghabiskan ilmu yang ada di negerinya dulu, menyambangi semua ulama yang ada di negerinya dulu. Jadi tradisi ilmunya para ulama dahulu begitu ya. Baru kalau di kotanya sudah habis, baru dia pindah kota. Lah kita ini sekarang berada di kota orang, mengambil ilmu dari kota orang. Maka harus dibalik tradisi ilmunya. Nanti suatu saat ketika kita pulang, untuk pulang kampung atau untuk nengok orang tua, di situ kita harus mencari ulama yang ada di kota kita ya, untuk mengambil ilmu dari mereka. Makanya tradisi ilmunya para ulama dulu adalah setelah mereka selesai di negerinya, mereka baru pindah ke negeri orang lain untuk mengadakan rihlah thalabil ilmi ya.
Sangat sedikit ulama yang mencukupkan dirinya di dalam negeri terus tidak keluar ke luar wilayahnya. Tapi ada pula ternyata ulama yang tidak pernah keluar negeri atau tidak pernah safar, tidak pernah rihlah. Misalnya kita sebut saja Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu ya selama hidupnya rihlah itu hanya 2 kali. 1 sekali untuk berhaji, 2 ke Mesir sekali. Selainnya beliau tinggal di kotanya di Damaskus. Ya, karena memang ada alasan. Dulu ulama-ulama itu safarnya, rihlahnya ke Damaskus. Jadi pusat ilmu, pusat peradaban itu Damaskus. Sehingga Imam Ibnul Qayyim tidak sempat keluar kota karena setiap kali mau keluar kota datang ulama baru. Akhirnya ambillah ilmu itu dari banyak ulama di Damaskus. Nah, Imam Al-Ghazali demikian pula. Usia 15 tahun beliau akhirnya mempelajari yang namanya Madzhab Syafi'i, ya. Sampai akhirnya selesai usia 15 tahun, selesai dengan ulama yang ada di kotanya, beliau pindah baru keluar kota, ya, ke sebuah negeri bernama Georgia. Ya, Georgia ini sekarang berada di wilayah Eropa, ya. Ya, di sana beliau berguru dengan Imam Al-Ismaili selama 5 tahun, mendalami fikih Syafi'i. Jadi sebenarnya Imam Al-Ghazali itu sangat faham sekali tentang fikih dan usul fikih. Makanya kitab usul fikih beliau sangat terkenal. Kitab-kitab fikih beliau, pandangan-pandangan fikih beliau sangat tajam. Ya. Baru setelah itu, ya, sampai usia 20 tahun Imam Al-Ghazali pulang. Sudah dapat ilmu fikih, pulang ke kampungnya. Ketika pulang ke kampungnya, Imam Al-Ghazali mengalami satu musibah. Musibahnya apa? Imam Al-Ghazali dibegal. Ya. Dicegat sama perampok, dibegal, terus Imam Al-Ghazali ini dirampas semua hartanya. Yang dijaga oleh Imam Al-Ghazali adalah kitab-kitabnya, lembaran-lembaran catatannya. Imam Al-Ghazali bilang kepada perampoknya, "Wahai perampok, ambil semua hartaku tapi jangan ambil tasku." Tasku itu isinya catatan-catatan. Ya, kata perampoknya, "Kamu ini payah bener," gitu ya. "Buat apa kamu belajar kalau ilmunya cuman kamu tulis di catatan-catatan, ya. Kalau catatan ini aku ambil nanti kamu hilang ilmumu." Jadi diajari sama perampok malahan. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali sendiri yang bilang, ya. Jadi perampok ini memberikan, ya, satu pelajaran kepadaku bahwa ilmu itu tidak boleh hanya dicatat. Ilmu itu harus dihafal dan diamalkan sehingga betul-betul nempel kepada diri kita. Akhirnya Imam Al-Ghazali pulang dengan membawa catatan-catatannya yang dibiarkan sama perampok itu. Ya, selama 3 tahun Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau menghabiskan 3 tahunnya untuk memurojaahi ilmu yang beliau peroleh selama 20 tahun. Jadi ilmu 20 tahun itu ilmu Quran, ilmu bahasa Arab, ilmu fikih itu dimurojaah, diulang, dihafal dalam waktu 3 tahun sampai semua ilmunya masuk ke dalam hafalan beliau rahimahullah. Baru setelah itu Imam Al-Ghazali ya, membuang catatan-catatannya. Jadi tulang-tulangnya yang digunakan untuk mencatat, lembaran-lembaran itu dibuang, kulit-kulit itu dibuang oleh Imam Al-Ghazali, ya. Usia 23 tahun Imam Al-Ghazali sudah dikenal dengan dengan keulamaannya. Jadi usia yang sangat belia, 23 tahun, ilmunya sudah sangat banyak Imam Al-Ghazali. Berguru lagi dengan Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini, ya. Imam Al-Juwaini di Naisaburi, ya. Jadi belajar fikih lagi, mendalami lagi sampai akhirnya, ya, sampai belajar terus Imam Al-Ghazali, ya. Sampai akhirnya sama Imam Al-Juwaini ini habis semua ilmunya. Imam Al-Juwaini dia ambil oleh Imam Al-Ghazali, ya. Sampai berguru dengan Imam Al-Juwaini itu sampai Imam Al-Juwaini wafat, ya. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil itu apa? Ketika kita belajar dengan seorang ulama, belajarlah sampai ia wafat, ya. Kalau kita belajar sama Ustadz Abu Fatihah sampai beliau wafat, jangan lepaskan beliau karena ilmu semua beliau ini, ya. Jadi begitu yang dilakukan Imam Al-Ghazali. Jadi dari usia 23 sampai usia 33, ya.
Di situ beliau gunakan untuk belajar dengan Imam siapa? Al-Juwaini, Imamul Haramain. Terus beliau sudah mulai diincar sama khalifah. Ya. Sama khalifah diincar. Wah, ini ulama yang ilmunya sangat dalam. Akhirnya beliau dihaturkan untuk menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah. Madrasah yang dibangun oleh khalifah ketika di zaman tersebut, belajar jadi guru besar di situ. Sampai usia beliau 33, beliau mengundurkan diri. Berhenti, ya. Berhenti. Nanti ini ceritanya ada sangkut pautnya dengan kegelisahan beliau tentang bagaimana di zaman beliau ini sudah banyak orang itu cinta sama dunia, termasuk dikuasainya Baitul Maqdis itu karena apa? Para khalifah atau para pejabatnya itu sudah tidak begitu memikirkan lagi darahnya kaum muslimin. Mereka lebih senang pesta 7 hari 7 malam. Ya, mereka senang naik di kereta-kereta emas daripada memikirkan darah kaum muslimin yang ya menjadi ya tergenang di halaman Masjidil Aqsa. Nah, ini kegelisahannya siapa? Kegelisahannya Imam Al-Ghazali mulai muncul di situ sampai akhirnya Imam Al-Ghazali berhenti ya. Di zaman itu nanti ada ceritanya. Jadi Imam Al-Ghazali itu ternyata salah satu yang paling berjasa melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, jadi ternyata melahirkan seorang generasi pejuang itu tidak hanya cukup dengan soal pandainya kita membahas strategi perang, tapi lebih dari itu harus juga membahas tentang ilmu, tentang masalah hati, tentang masalah ya masalah ruhiyah itu juga perlu dikuatkan. Ya, nanti ceritanya akan ke situ. Nah, tapi intinya adalah selesai di usia 33 tahun ternyata Imam Al-Ghazali pingin menyendiri, pingin belajar lagi. Belajar kemana? Ke Masjidil Aqsa. Beliau beriktikaf di Masjidil Aqsa selama 10 tahun, dari usia 33 sampai 43. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu belajar dari usia 33 sampai 43 di Masjidil Aqsa. Kegiatannya hanya 3 saja. Kegiatannya Imam Al-Ghazali 10 tahun itu kegiatannya hanya 3. Yang pertama ibadah, yang kedua baca kitab, yang ketiga nulis. Makanya kitab Ihya Ulumuddin yang akhirnya nanti menjadi kitab yang juga kita bahas ini ya, ditulis Imam Al-Ghazali itu di Masjidil Aqsa ya, di Palestina. Perenungan beliau selama 10 tahun itu selain belajar ya, selain ibadah, beliau juga belajar apa? Belajar ilmu, soal ilmu hati itu di Palestina. Baru setelah itu beliau selesai 10 tahun ya, lahirlah kitab-kitab yang sangat fenomenal sampai hari ini kita kaji ya. Baru setelah itu di usia 43 tahun beliau pulang kampung, sudah mau mulai ngajar lagi ya. Ya, jadi 10 tahun itu berbagai utusan khalifah itu datang ke Masjidil Aqsa untuk merayu Imam Al-Ghazali untuk mau ngajar lagi, tapi beliau off dulu, nggak ngajar ya. Jadi itu hak juga seorang ulama, ketika off dulu nggak mau ngajar itu ya dibiarkan saja, karena waktunya ulama itu pasti digunakan dengan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk umat. Yang dipikirkan bukan dirinya sendiri, tapi yang dipikirkan adalah umat. Usia 43 tahun akhirnya beliau kembali, sampai akhirnya beliau bikin pesantren kecil di rumahnya. Dulu pesantren kecil itu disebut dengan zawiyah. Jadi pesantren yang ada di ujung-ujung ruangan, jadi halakoh-halakoh ilmu yang ada di ujung ruangan gitu ya. Sampai akhirnya dimuliakan Allah, intinya Imam Al-Ghazali itu menghabiskan usianya dengan ilmu ya. Jadi beliau ini ulama yang sangat luar biasa. Bahkan Imam As-Suyuti mengatakan ya, mujaddid di abad kelima itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kan wafat 505 Hijriah. Jadi mujaddid setiap 100 tahun itu kan ada seorang pembaharu. Pembaharu abad kelima itu semua ulama sepakat Imam Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali. Makanya ini penting sekali untuk kita memahami profilnya beliau. Bahkan Imam An-Nawawi sampai mengatakan Imam Al-Ghazali itu tidak lepas dari ilmu dan kitab sampai akhir hayat beliau. Sampai ketika beliau itu meninggal, beliau dalam keadaan memeluk kitab Sahih Bukhari. Karena Imam Al-Ghazali itu mengakui ya, dalam beberapa riwayat disebutkan Imam Al-Ghazali mengakui beliau lemah dalam masalah hadis. Makanya sampai akhir hayatnya beliau itu meninggal dalam keadaan memeluk Sahih Bukhari. Coba
Anda bayangkan. Jadi ini ulama bukan main, ya. Ini ulama yang luar biasa, ya. Ilmunya sampai hari ini kita pelajari dan menjadi referensi banyak ulama dari kalangan ahlul ilmi, bagaimana beliau ini mengabadikan ilmunya dalam karya-karya fenomenal beliau. Dan salah satu karya fenomenal beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin yang diringkas secara khusus pada bab pernikahan dan bab bagaimana seorang melanggengkan pernikahannya dalam kitab Adabun Nikah wa Kasrus Syahwatain ini. Ya. Jadi ini penting untuk kita fahami sejak awal terlebih dahulu. Baru setelah itu pada permulaan beliau, ya, rahimahullahu taala, di dalam kitab ini memulai dengan motivasi seorang mengadakan pernikahan atau tidak mengadakan pernikahan, ya. Jadi Imam Al-Ghazali menyebutkan satu bab yang cukup menarik, ya, motivasi untuk melaksanakan pernikahan atau menjauhi pernikahan. Jadi beliau memaparkan di awal rahimahullahu taala, i'lam annal ulama qad ikhtalafu fi fadlin nikah. Ya. Sesungguhnya ketahuilah para ulama itu berbeda pendapat tentang keutamaan nikah. Sebagian ulama mengatakan nikah itu baik daripada tidak nikah. Sebagian yang lain mengatakan melajang itu lebih baik daripada nikah. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, bagaimana mengartikan ini? Jangan sampai ketika kita tahu fakta bahwa ada ulama berbeda pendapat, terus kita yang tidak nikah-nikah, terus akhirnya mengamini pendapat ulama yang apa? Yang mengatakan jomblo itu lebih baik daripada nikah. Bermain aman akhirnya, ya. Jangan sampai, kita harus mengurai ini dengan baik, ya. Makanya beliau di sini rahimahullahu taala mengatakan, ya, sebagian mengatakan menikah itu lebih baik karena lebih memberikan kefokusan hati dalam beribadah kepada Allah. Jadi sudah nggak gelisah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan walakin qaddamu alaihi takhalli liibadatillah. Sebagian yang lain yang mengatakan menjauhi pernikahan itu lebih baik daripada menikah, mereka juga beralasan menikah itu merepotkan. Menikah itu merepotkan, apalagi kalau sudah punya anak, apalagi kalau sudah ngurus urusan-urusan rumah, justru akan menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah. Makanya Imam Al-Ghazali di sini mengatakan, ya, kita harus mengurai dulu kubu yang menghasung atau mengutamakan untuk melaksanakan nikah dan kubu yang menganjurkan untuk menjauhi pernikahan, ya. Maka beliau bagi lagi bab ini menjadi dua, at-targhib fin nikah dan at-targhib anin nikah, ya. At-targhib anin nikah, ya. Jadi motivasi untuk melaksanakan pernikahan dan motivasi untuk menjauhi pernikahan, ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama at-targhib fin nikah, ya. Motivasi para ulama untuk melaksanakan pernikahan. Maka kita akan dapatkan dalam kitab ini banyak sekali ayat-ayat yang beliau sebutkan. Di dalam Al-Quran ada perintah yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, misalnya di dalam surah An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Dan nikahkanlah al-ayama, itu dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah orang-orang yang tidak punya pasangan, baik yang sudah pernah menikah maupun yang belum pernah menikah, laki-laki maupun perempuan, ya, berarti jomblo. Nikahkanlah para jomblo di antara kalian, ya. Jadi orang-orang yang belum menikah, yang belum punya pasangan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahkan, ya. Dan lanjutannya
iyakunu fuqara, kalau mereka khawatir mereka tidak punya uang, mereka fakir, ya, maka niscaya Allah yughnihimullahu min fadli. Allah yang akan mengkayakan mereka. Jadi ini janji Allah. Allah ketika memberikan perintah, Allah tidak akan menjadikan perintah itu menyulitkan hambanya. Makanya Allah kasih janji apa? Yughnihimullahu min fadli. Allah akan berikan kecukupan setelah pernikahannya, ya. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan, ya, larangan seseorang yang menghalang-halangi orang lain untuk menikah, ya. Jadi dalam Al-Quran ada perintah untuk menikah, ada larangan untuk menghalang-halangi orang yang mau menikah. Disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 232. Allah Subhanahu wa taala berfirman 232. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza tarawdu bainahum bil ma'ruf, ya. Janganlah kamu halang-halangi, ya, orang yang mau menikah, kata Allah, ya. Janganlah kamu halang-halangi mereka, para istri-istri kalian yang telah kalian ceraikan, untuk menikah lagi. Ini secara umum adalah larangan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mencoba menghalang-halangi orang mau nikah, ya. Jadi tidak boleh menghalang-halangi orang mau nikah. Nah, ini kan berarti motivasi Al-Quran bahwa menikah ini ya sesuatu yang sunnah, sesuatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-38 Allah berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Allah katakan, dan telah kami utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bersama mereka istri-istri mereka dan keturunan mereka. Jadi Imam Al-Ghazali menerangkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa para rasul itu semuanya nikah. Tidak ada yang tidak nikah. Semuanya nikah, ya. Semua rasul itu nikah. Bahkan doanya orang solih yang ada di dalam Al-Quran, ya, yang kita hafal semuanya, dan kata guru saya dulu adalah ini doa penting untuk dibaca oleh suami, istri, dan anak yang ada di keluarga kita. Bagi istri dan suami ini penting karena ini doa anti selingkuh, ya. Iya, ini doa anti selingkuh. Kata masyayikh kami dulu ketika kami berguru, doa ini wajib dibaca setiap muslim maupun muslimah, suami, istri, ayah, bunda, semuanya untuk membaca doa ini, melazimi doa ini. Doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Ini kan ayatnya jelas, ya, Al-Furqan 74 itu, ya. Ini doa motivasi Allah untuk orang yang belum menikah sebenarnya. Dan doa tadi ada fungsi anti selingkuhnya, ya. Kenapa demikian? Karena lihat saja doanya, Rabbana hablana, ya Allah karuniakan kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami, menjadi penyejuk mata kami dan penyejuk hati kami, dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata dan hati kami. Jadi agar apa? Agar ketika seorang suami melihat istrinya itu, istrinya jadi penyejuk hati, walaupun wanita di luar sana lebih cantik daripada istrinya. Seorang istri melihat suaminya akan menjadi penyejuk hati dan matanya, walaupun banyak sekali laki-laki tampan yang ada di luar rumahnya, ya. Begitu juga anak-anaknya. Ketika kita melihat anak-anak kita, maka yang ada anak-anak yang menghibur hati orang tuanya, mudah dididik, mudah diperintah, ya, kepada kebaikan-kebaikan. Dan luar biasanya Allah menutup doa ini dengan kalimat apa? Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami, ya Allah,
menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nggak apa hubungannya sama potongan pertama? Potongan pertama kan bicarain soal keluarga, pasangan, anak keturunan. Lah kok potongan doa kedua atau penutupnya, ya Allah jadikan pula kami imam bagi orang-orang bertakwa. Ya. Maksudnya dua kata para ulama. Maksudnya adalah ketika kita ini berdoa kepada Allah agar kita menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa, maka otomatis kita juga akan berusaha untuk bertakwa. Jadi tetap menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau ayah ya jadi ayah yang bertakwa bagi pengikutnya, anak dan istrinya. Kalau istri juga menjadi ibu dan pasangan yang bertakwa bagi suami dan anak-anaknya. Seperti itu, ya. Makna yang kedua adalah kenapa kok ada sangkut paut antara keluarga dengan imam? Ya, ternyata memang peranan keluarga dalam membentuk sebuah peradaban di satu wilayah itu sangat besar, Bapak Ibu. Ya, pemimpin itu bisa dilihat dari tata keluarga, ya, masyarakat yang ada di situ. Ya, makanya kalau kita ingin melahirkan pemimpin-pemimpin hebat yang mengawal perjuangan Islam dan kaum muslimin, harus dimulai dulu dari keluarga. Karena di ayat ini Allah gabungkan antara urusan keluarga dengan urusan kepemimpinan, urusan imarah. Ya, maka pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus, pemimpin yang handal tidak akan mungkin lahir jika kita melupakan urusan keluarga. Ya. Makanya ini luar biasa doa ini, dan disertakan pula Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini. Jadi dari ayat-ayat Al-Quran saja sebenarnya sudah cukup menjelaskan kepada kita bahwa ternyata para rasul itu semuanya berpasang-pasangan atau berkeluarga, menikah, begitu ya. Bahkan beliau mengatakan wa yuqalu innallaha ta'ala lam yadhkur fi kitabihi minal anbiya ilal mutaahhilin. Dan dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama nabi dan nama rasul dalam Al-Qur'an kecuali mereka semuanya sudah menikah. Jadi nama nabi dan rasul yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an itu semuanya sudah menikah. Ya. Faqalu inna Yahya qad tazawwaja wa lam yujami. Bahkan Nabi Yahya itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an masih anak muda, itu juga sudah menikah, kata Imam Al-Ghazali. Hanya saja beliau belum berjima dengan istrinya, kata beliau, ya. Fa innama fa'ala dzalika linainil fadli wa iqamatis sunnah. Dilakukan oleh oleh Nabi Yahya karena Nabi Yahya ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yahya itu kan punya predikat atau punya gelar di dalam Al-Qur'an itu apa? Hananan taqiyya, kan? Hanan at-taqi itu Nabi Yahya. Ya, Hanan itu orangnya lembut. Ya lembut, ya. Orang itu kalau belum nikah sama orang sudah nikah itu bedanya ada di kelembutannya biasanya. Ya biasanya saya dulu punya guru SD itu ngegas betul. Ya, murid-muridnya itu dimarahin terus. Setelah nikah jadi lembut, Pak. Ya. Nah ini yang punya masalah di masalah karakter dia, apa-apa digalai, nikahlah, ya. Nanti insya Allah akan jadi lembut. Yang kedua taqiyya. Nabi Yahya itu memang nabi yang sangat bertakwa kepada Allah. Makanya disebutkan di sini seperti itu. Begitu juga Nabi Isa, kata Imam Al-Ghazali, wa amma Isa alaihi salam fa innahu ya sayankih idza nazalal arda wa yuladu lahu. Nabi Isa nanti akan menikah setelah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kembali ke dunia. Pertanyaannya itu kan sudah mau kiamat. Ya. Lah kok masih mikir nikah? Nanti ada jawabannya ini. Lihat nanti atharnya para ulama, mereka bahkan menikah, mereka bahkan pingin nikah padahal sudah sakit-sakitan. Nanti kita sebutkan satu persatu. Nah itu dari dalil-dalil Al-Quran. Dari As-Sunnah juga banyak lagi. Wa ammal akhbar, adapun dari sunnah, dari hadis, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Nikah adalah sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnahku, ya sama saja membenciku, ya. Jadi nikah itu sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, an nikahu sunnati faman ahabba fitrati
falyastanna bisunnati. Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mencintai sunnahku maka hendaknya dia melaksanakan sunnah-sunnahku, diantaranya adalah menikah. Ya. Dalam hadis yang masyhur yang lainnya, Rasulullah bahkan nadanya perintah, tanakahu, menikahlah kalian. Ya, tanakahu taksuru, niscaya kalian akan menjadi banyak. Fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku nanti akan membanggakan umatku di hadapan umat lain di hadapan umat yang lain di hari kiamat, membanggakan jumlah umatku, karena jumlah umatnya Nabi Muhammad itu banyak dengan pernikahan itu, ya. Dan hadis-hadis yang lain, ada hadis yang tidak terlalu masyhur tapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, diantaranya man tarakat tazwid makhafatal ilah falaysa minna. Barang siapa yang meninggalkan pernikahan karena takut menanggung keluarga, maka bukan termasuk umatku, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ya. Ada hadis yang bunyinya demikian, ya. Bahkan beliau juga menyebutkan hadis-hadis yang lain yang sebagian memang oleh para ulama dikatakan hadis ini dhaif, ada juga yang hasan. Di antaranya kalimat man kana dzatulin falyatazawwaj. Barang siapa yang punya kelonggaran hendaknya dia menikah, ya. Yang sahih yang mana? Yang sahih itu kalimat yang manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah memiliki kemampuan di antara kalian, al-ba'ah itu kemampuan, hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, itu lebih, ya, menundukkan pandangan, ya, wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan, ya. Al-ba'ah ini dibahas oleh para ulama, kemampuan yang menjadikan seseorang itu diperintah untuk menikah oleh Rasulullah SAW itu kemampuan apa? Sebagian ulama hanya menerangkan kemampuan dia berjima saja. Yang penting sudah tahu ilmu tentang masalah jima, wis nikah. Tapi ada sebagian ulama yang menjelaskan lebih lengkap. Imam Asy-Syaukani itu tidak hanya jima, kemampuan beli mahar dan kemampuan menafkahi juga, ya. Tapi ada yang lebih lengkap lagi, ya. Yang lebih lengkap ini menurut saya yang paling tepat ini ilmu, ya, ilmu untuk kita. Al-ba'ah itu 5. Yang pertama apa? Kemampuan ruhyah, kemampuan mental, ya. Kemampuan mental itu apa? Contohnya, ya, dia sudah tanggung jawab belum, ya. Dia sudah bisa menurunkan ego belum? Karena menikah itu menggabungkan dua kepala, kan. Harus bisa menjadikan ego sendiri menjadi ego bersama, kan, antara dua kepala ini. Dia sudah mudah berlapang dada belum? Nanti kalau pendapat istrinya ternyata lebih kuat, ya, daripada pendapat suaminya, begitu juga sebaliknya. Dia sudah bisa sabar belum? Sabar syukurnya sudah bisa belum, begitu, ya. Dia sudah bersedia untuk berbagi belum? Jadi masalah ruhyah, ya, masalah dia bisa sabar menerima ketetapan Allah enggak, kalau ternyata nanti suaminya itu enggak doyan pedes padahal dia sudah doyan pedes, itu kan ketetapan Allah, ya. Itu juga harus terbina. Jadi ruhyah mentalnya harus siap. Yang kedua, apa ba'ah itu? Yang kedua adalah persiapan atau kemampuan ilmiah, ya. Secara ilmu juga harus disiapkan terlebih dahulu. Ilmu itu apa? Contohnya, ilmu itu, ya, bagaimana ilmu apa? Ilmu menjadi seorang suami yang baik, ya. Ilmu din maksudnya. Haknya suami itu apa, kewajibannya suami apa, kewajibannya istri itu apa, haknya suami. Ilmu din. Yang kedua, ilmu komunikasi juga penting, ya. Jadi penting untuk mempelajari, ya, ilmu komunikasi. Perempuan ini gimana sih cara komunikasinya, laki-laki itu cara komunikasinya bagaimana. Lah itu kan ada bukunya, ya, Venus dan Mars itu, ya, bagaimana mengenali makhluk Venus dan makhluk Mars. Venus itu para perempuan, Mars itu laki-laki. Seakan-akan ini dua makhluk yang sangat berbeda kepalanya, begitu, ya. Cara komunikasinya pun berbeda. Ilmu bagaimana menjadi orang tua yang baik kalau sudah punya anak. Ilmu bagaimana menata perekonomian, ya, menata keuangan keluarga biar tidak boros, biar bisa menata uang, itu juga harus dipelajari. Jadi selain ruhyah, yang kedua ilmiah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah fisik, jismiyah,
juga harus mampu. Jismiyah dalam artian dia harus melihat dulu ya kemampuan dia dalam misalnya masalah fisik ya. Apakah alat reproduksinya ini sehat atau tidak? Itu juga harus dipersiapkan. Yang kedua, cara dia berpakaian ya. Biar istrinya nanti setelah nikah tidak kecewa, oh, ternyata rapinya ketika nador tok ya. Baru gue keringetan mambu ya kan. Gak tahu hadus misalnya begitu ya. Jadi pakaian itu juga harus dibenahi. Itu kemampuan, bagian dari kemampuan. Cara dia tidur ya. Tidurnya nanti menggelisahkan atau enggak begitu ya. Cara dan lain-lain ya. Pokoknya masalah fisik, masalah jismiyah itu juga harus dipersiapkan menjadi bagian dari ba'ah tadi. Yang keempat adalah madiyah. Madiyah itu ya masalah harta, masalah materi ya. Kalau masalah materi kata para ulama tidak harus jadi orang kaya dulu, tidak harus jadi pengusaha dulu, tidak harus mapan dulu. Persiapan madiyah ini yang penting komitmen untuk bisa hidup mandiri, komitmen untuk bisa tanggung jawab sama keluarganya. Itu sudah cukup. Selanjutnya apa? Selanjutnya ya janji Allah tadi, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allah yang nanti akan mencukupkannya. Lalu yang kelima adalah sosial, masalah ijtimaiyah ya. Ijtimaiyah ini juga harus dipersiapkan karena banyak pasangan-pasangan baru yang baru menikah itu tidak paham ilmu sosial, sehingga ketika dia ngontrak di satu tempat ya sudah, keluar masuk rumahnya, keluar masuk tetangganya gelisah ya. Ini tidak tahu cara nyapa tetangga bagaimana begitu ya, cara bertetangga bagaimana, cara positioning di rumah mertua bagaimana. Ini penting ya, itu bagian dari sosial. Belum bisa beli rumah atau belum bisa ngontrak rumah, tinggal sama mertuanya. Dia harus tahu memposisikan diri di tempat mertuanya. Dia juga harus tahu misalnya visi dakwah. Keluarga itu kan harus punya visi dakwah terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu semuanya ilmu ijtimaiyah. Lah kalau 5 ini kira-kira sudah siap, lah berarti dia sudah ba'ah. Ya, sudah ba'ah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj ya. Wa man ya lalu di sini disebutkan waman lam yastati falyasum. Barang siapa yang belum mampu untuk ba'ah, hendaknya dia berpuasa. Ya, fa inna shauma lahu wija. Sesungguhnya puasa itu memiliki wija. Wija itu secara bahasa artinya ya dua bola zakar yang sakit, itu wija ya. Jadi secara bahasa ya, zakar seorang laki-laki ketika sakit itu dinamakan wija. Wija itu kan kalau orang sakit berarti dia syahwatnya akan berkurang. Maka puasa itu bisa meredam syahwat seorang yang belum mampu untuk menikah. Demikian. Nah, ini dimuliakan Allah, barakallahu fikum ya. Jadi ini dari hadis ya, dari hadis. Bahkan Rasulullah SAW memberikan satu kabar gembira untuk orang yang menikah karena Allah dan menikahkan karena Allah. Ya, jadi ini lembaga seperti GKS ini menerima konsultasi nikah, terus menikahkan antara orang yang belum nikah, sulit nikah, dinikahkan. Ini masya Allah ada janji dari Rasulullah. Kata Rasulullah, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang menikah karena Allah dan menikahkan orang lain karena Allah, maka dia berhak mendapatkan derajat kewalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Di antaranya juga adalah hadis yang masyhur yang kita kenal, kullu amali ibni Adam in qata'a ya illa salasah. Sesungguhnya amalan idza mata ibnu Adam ini ya, idza mata ibnu Adam, amalan manusia itu ketika dia meninggal maka terputus kecuali 3. Salah satunya apa? Waladun sholih yad'ulah ya, anak soleh yang berdoa untuknya ya. Dan memiliki keturunan, memiliki anak itu tidak bisa tergapai kecuali dengan
pernikahan. Makanya nikah sangat dihasung. Itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dari Athar ini lebih banyak lagi cerita-ceritanya, dan komentar para ulama itu luar biasa. Misalnya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu pernah berkata, la yamna minan nikah, la yumna'u minan nikah illa ajuz au fujur. Orang yang tidak nikah itu dua saja. Kalau enggak dia orang yang ajuz, orang yang lemah, sudah tua renta, enggak nikah enggak apa-apa. Atau dia ini seorang pendosa. Ya. Jadi keras Umar ibn Khattab ya. Orang enggak nikah ini kebanyakan orang pendosa ini. Orang fajir ini, ya. Pasti hari-harinya ini banyak dosanya. Karena enggak nikah. Jadi keras apa yang disebutkan oleh Umar ibn Khattab. Ibnu Abbas lebih unik lagi. La yatimmu naskun nasik hatta yatazawwaj. Tidaklah sempurna ibadahnya seorang ahlu ibadah kecuali setelah dia menikah. Ya, dijelaskan oleh para ulama apa maksudnya Ibnu Abbas ini, karena orang itu kalau nggak menikah biasanya hatinya selalu gelisah. Jadi sholatnya nggak bisa khusyuk. Ya. Jadi biar khusyuk sholatnya itu nikah. Walaupun tidak banyak pula, tidak sedikit juga ulama yang mengatakan orang yang nikah itu juga gelisah hatinya. Kenapa? Mikir anak, mikir buju, ya, mikir SPP, mikir kontrakan listrik gitu ya. Nanti kita akan jelaskan juga gitu ya. Di antara juga yang menghasung untuk menikah itu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, laulam yabqa min umri illa asrata ayyam la ahbabtu an atazawwaj likaila alqallaha azban atau uzban. Kalau seandainya Allah masih menyisakan umurku tinggal 10 hari, maka aku akan gunakan 10 hari itu untuk menikah. Nikah dulu pokoknya. Ya. Kenapa? Karena aku malu bertemu Allah dalam keadaan jomblo. Sampai seperti itu ya. Ya. Sampai ada juga riwayat dari Mu'ad. Ini sahabat-sahabat dulu. Jadi Imam Al-Ghazali itu urut Al-Quran, Sunnah, terus sahabat-sahabat. Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu punya istri 2. Ya, mata imra'atani li Mu'ad. Terus istrinya itu kena wabah, kena taun, ya, kena wabah taun. Ya kalau kita sekarang ya COVID. Ya, kena, istrinya 2 meninggal. Mu'ad radhiyallahu anhu juga terkena wabah, tapi tidak meninggal. Dalam keadaan sakit terkena wabah, Mu'ad berkata, "Zawwijuni fa inni akrah an alqallah uzban." Nikahkan aku. Ya, karena aku malu bertemu Allah dalam keadaan statusku tidak menikah. Ya. Jadi sakit, ya, kena wabah masih mikir nikah ini, sahabat ini, ya. Bukan karena main-main ini, karena memang fadilah nikah itu luar biasa, ya. Fadilah orang yang nikah dengan orang yang tidak nikah itu jauh berbeda. Nanti akan kita sebutkan fadilah-fadilah yang lain. Di antara yang lain adalah kisahnya para sahabat, ya. Kisahnya para sahabat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Wa kana ba'du sahabah qad inqata'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu ada beberapa yang memutus tidak bekerja. Jadi kerjaannya hanya menemani Rasulullah saja, tinggal di Masjid Nabawi dekat dengan Rasulullah. Buat apa? Buat berkhidmat untuk Rasulullah. Jadi Rasulullah butuh apa, yang nyiapkan sahabat-sahabat ini, ya. Lalu seorang sahabat didekati oleh Rasulullah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana sahabat ini nanti adalah seorang sahabat yang namanya disebutkan oleh sebagian ulama, tapi kata sebagian yang lain namanya majhul ini. Namanya tidak diketahui. Ya. Terus Rasulullah tanya ke sahabat ini, "Alla tatazawwaj?" Kamu tidak nikah toh? Kata Rasulullah. Faqala ya Rasulullah inni fakir, la syai'a li. Ya Rasulullah, aku tidak punya, aku ini fakir, tidak punya apa-apa. Ya. Terus aku menyibukkan diri membantu Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah. Fasakata, kemudian Rasulullah terdiam. Summa ada sanian, kemudian Rasulullah tanya lagi ke aku, ya, kamu tidak nikah, kamu tidak mau nikah toh?
Kata sahabat ini, fa'adul jawab. Kemudian aku menjawab dengan jawaban yang sama. Ya, aku ini fakir ya Rasulullah, aku tidak punya harta, tidak punya satu apapun. Maka dalam hati, kata sahabat ini, dalam hati aku bergumam, wallahi la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamu bima yuslihuni fid dunyaya wa akhirati. Ya. Wa ma yuqarribuni ilallah minni. Demi Allah, Rasulullah kan yang paling tahu tentang urusan dunia dan akhiratku. Dan pasti Rasulullah berharap agar aku ini bisa mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah tanya pertanyaan itu sampai 2 kali. Ya. Maka apa kata sahabat ini? Kalau Rasulullah bertanya untuk yang ketiga kali, maka aku akan mengatakannya. Jadi aslinya sahabat tadi itu enggan saja, gitu ya, malu-malu mau, gitu ya. Sampai akhirnya faqala lahu salisah. Rasulullah tanya lagi, kamu apa nggak mau nikah? Ditanya lagi sama Rasulullah, ya, alla tatazawwad, kamu nak nikah? Faqultu ya Rasulullah zawwijni. Akhirnya berani dia, ya Rasulullah, kalau gitu nikahkan aku ya Rasulullah. Sampai akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat ini, idhab ila bani fulan, datanglah kamu ke suku fulan, bilang saja, ya, aku merekomendasikan kamu untuk menikahi putrinya. Wah, sudah pede sahabat ini. Tapi lagi-lagi sahabat ini akhirnya berkata, ya Rasulullah, aku tidak punya mahar, tidak punya uang untuk jadikan mahar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat dan mengatakan, ijma'u li akhikum wazna nawatin min zahab. Kumpulkan harta kalian untuk saudaramu ini seberat 1 biji kurma, emas 1 biji kurma. Wah, dikumpulkan dapat, akhirnya sahabat ini berangkat, ya. Nah, hari ini dimuliakan Allah, ini kisah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa Rasulullah itu, ya, mensponsori orang-orang yang memang mau nikah, ya. Ini kan berarti tidak main-main, berarti nikah ini sesuatu yang sangat ditekankan di dalam Islam ini, ya. Ada kisah yang menarik yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang temannya Imam Ahmad. Jadi ada temannya Imam Ahmad, hidup di zaman Imam Ahmad, namanya Bashar bin Al-Harith. Bashar ini berkata suatu hari, ya, faddala alayya Ahmad bin Hanbal bisalas. Sesungguhnya Imam Ahmad, ya, temanku Ahmad ini, ya, melebihiku dalam 3 hal. Kata Imam Bashar ini, ya. 3 hal itu apa saja? Yang pertama, bitalabil halal li nafsihi wa li ghairihi. Imam Ahmad itu orang yang pandai mencari ma'isyah yang halal untuk dirinya dan keluarganya. Imam Ahmad itu kan pedagang kain, ya. Jadi selain ulama, beliau juga bisnismen, gitu ya. Jadi kata Imam Bashar apa? Imam Ahmad ini melebihiku dalam soal menafkahi dirinya dan keluarga. Dia mampu menafkahi dirinya dan keluarga, sedangkan aku hanya mampu menafkahi diriku sendiri. Jadi dia menang dalam 1 hal. Yang kedua, kata beliau, ya, walittisaihi fin nikah wa dhiqi anhu. Ya, dalam masalah nikah dia lebih unggul daripada diriku. Ya, nanti dijelaskan masalah nikah ini apa. Yang ketiga, wali annahu nasaba imaman lil amah. Yang ketiga, dia ini adalah imam bagi semua manusia karena kecerdasannya, karena kedalaman ilmunya, dijadikan atau didaulat menjadi imamnya kaum muslimin ketika itu, ya. Jadi 3 itu. Lalu setelah itu Imam Bashar ini menjelaskan, Imam Ahmad ini kok lebih unggul dalam masalah pernikahan itu apa, ya. Fayuqalu anna Ahmad tazawwaja fi yaumi tsani min wafati ummi waladihi. Imam Ahmad itu menikah lagi di hari kedua setelah istrinya meninggal. Terus ditanya sama orang-orang, ya, Imam Ahmad, kamu ini kok baru ninggal istrinya 2 hari, hari kemarin ninggal, hari ini nikah, gimana kamu? Kata Imam Ahmad apa? Qala akrahu an abid uzban. Aku tidak mau tidur melewati 1 malam dalam keadaan jomblo, kata Imam Ahmad, ya. Karena ibadah, malam itu bisa jadi ibadah, ya. Jadi
Jadi sampai Imam Ahmad seperti itu. Jadi aku kalah nih, kata Bashar. Kalau sama Imam Ahmad soal nikah ini aku kalah, ya. Dan Bashar sendiri ini, beliau ini tidak nikah, ya, tidak nikah. Sampai orang-orang bertanya, wahai Bashar, kenapa kamu tidak nikah? Ya. Bahkan orang-orang mencibir Bashar dengan berkata, huwa tariku sunnah. Dia ini meninggalkan sunnah, seorang yang meninggalkan sunnah. Maka ketika perkataan itu sampai ke Bashar, Bashar berkata kepada orang-orang, qulu lahum huwa masghulun bil fardhi anis sunnah. Katakan kepada orang-orang yang mengataiku bahwa Bashar sibuk mengerjakan kewajiban daripada yang sunnah, katanya. Sibuk mengerjakan kewajiban daripada yang sunnah. Makanya kita ini yang menunda-nunda nikah harus seperti Bashar ini, ya. Jadi sibuk mengerjakan kewajiban daripada sunnah, ya. Wa'utiba marratan ukhra, karena alasannya Bashar itu dia semakin dicibir sama orang. Alasan to'i, alasan saja ini, gitu ya. Faqala ma yamna'uni minat tazwij illa qaulahu ta'ala. Tidaklah ada yang bisa menghalangi aku menikah kecuali firman Allah. Jadi masih beralasan. Bashar ini masih beralasan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 228 itu. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan perlakukanlah para wanita itu hak dan kewajibannya dengan ma'ruf. Jadi sebenarnya aku tidak nikah itu karena menghormati wanita, kata Bashar. Perkataan Bashar itu didengar oleh Imam Al-Ghazali, Imam siapa? Imam Ahmad. Ya, perkataan Bashar didengar oleh Imam Ahmad. Ya, fa aina mislu Bashar? Ya, mana yang setara dengan apa yang dikatakan Bashar itu, ya. Lalu kata Imam Ahmad apa? Sesungguhnya ketika dia mengatakan seperti itu, annahu qa'ada ala misli haddis sinan. Ya, sesungguhnya sebenarnya perkataan Bashar itu sama saja dia sedang menekan duduknya di ujung pedang. Ya, artinya justru itu membahayakan dirinya ketika seseorang itu tidak atau menunda pernikahan, ya. Jadi hadirin yang muliakan Allah, banyak sekali riwayat yang disebutkan Imam Al-Ghazali di sini, baik Al-Qur'an, Al-Hadis maupun asar-asar para ulama tentang masalah pernikahan ini, ya. Bahkan Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i ini disebutkan, ya, perkataannya oleh Imam Al-Ghazali, kasratun nisa laisat minad dunya, ya. Punya banyak istri itu bukan tanda seorang itu cinta kepada dunia, katanya, ya. Li'anna Aliyan radhiyallahu anhu kana azhad ashabi Rasulillah, karena Ali radhiyallahu anhu itu sahabat yang paling fakir, sahabat yang paling zuhud di antara para sahabat. Wa kana lahu arba'un niswah, tapi Ali radhiyallahu anhu punya 4 istri dan punya 17 budak, katanya. Jadi nikah itu ternyata apa? Akhlaknya para nabi, akhlaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, di sini hadirin dimuliakan Allah, bahkan terakhir tentang motivasi menikah ini, Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, ya, waqad qila fadlul muta'ahil alal azbi, dikatakan kepadaku keutamaan orang yang menikah dibandingkan orang yang tidak menikah, kafadlil mujahid alal qaid, seperti keutamaan seorang pejuang dibandingkan orang yang duduk-duduk tidak mau berjihad, ya. Wa qaraqatin min muta'ahil afdal min sab'ina raq'atan min uzbin, ya. Dan 1 rakaat yang dikerjakan oleh seorang yang sudah menikah lebih afdol daripada 70 rakaat yang dikerjakan orang yang belum menikah, ya. Ini perkataan yang didapatkan oleh Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa apa? Bahwa memang menikah ini punya banyak sekali afdoliyah, diantaranya tadi menenangkan hati, menjadikan seseorang itu lebih khusyuk dalam beramal solih dan dalam beribadah. Nah, ini bagian pertamanya, ya. Bagian keduanya tidak terlalu panjang, tentang motivasi seseorang apa? Meninggalkan nikah atau menjauhi pernikahan, ya. Di sini beliau menyebutkan beberapa hadis
ada yang saya catat di sini ada 3 hadis dan 3-tiganya adalah hadis dhaif. Jadi ulama-ulama yang berpendapat lebih baik menjauhi pernikahan itu mereka menggunakan hadis-hadis yang secara sanad memang tidak kuat. Misalnya khairun nas ba'dal mi'atain al-khafiful hadul ladzi la ahla lahu wala walad. Sebaik-baik manusia setelah 200, tidak tahu ini 200 maksudnya setelah 200 tahun atau setelah apa saya tidak tahu ya. Sebaik-baik manusia setelah 200 adalah orang yang ringan dan terputus dari anak dan istri. Maksudnya orang yang tidak nikah. Itu lebih baik. Ya. Kata Imam Al-Ghazali karena semakin bertambah tahun fitnah itu semakin banyak. Jadi lebih baik tidak nikah malahan ya, untuk agar apa? Agar taat beribadah. Ada hadis yang lain seperti ya'ti 'alan nasi zamanun yakunu halakur rajuli ala yadi zaujatihi wa abawaihi waladihi. Akan datang satu zaman di mana seseorang itu akan hancur di tangan istri dan anaknya. Jadi ada hadis dhaif seperti ini. Jadi punya istri dan punya anak itu dan memang repot sekali gitu ya. Nah, jadi ada hadis yang seperti ini, tapi hadis ini sekali lagi ini hadis yang dhaif ya. Dan ada juga hadis yang dhaif ya, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali qillatul ayal ahadul yasaraini wa kasratuhum ahadul faqraini ya. Sedikit anak keturunan itu adalah satu di antara 2 kemudahan, dan banyak anak keturunan itu adalah satu di antara 2 kefakiran ya, 2 kesengsaraan. Jadi memang ada juga kabar-kabar atau ada juga dalil-dalil yang menyatakan demikian, walaupun oleh para ulama dalam footnote ini disebutkan hadis-hadis yang seperti ini hadis-hadis yang tidak kuat ya. Ada juga ulama ya, ada juga ulama yang menghasung umatnya, menghasung kaum muslimin untuk tidak menikah. Misalnya Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani itu mengatakan seperti ini ya, al-wahid yajid min halawatil amal wa faragil qalbi ma la yajid al-muta'ahhil. Seorang jomblo itu dia akan meraih kemanisan dalam beribadah ya, kekhusyuan dalam hatinya dibandingkan orang-orang yang menikah ya. Dan dalam perkataan yang lain beliau juga mengatakan salasun man talabahunna faqad rakana ilad dunya. 3 hal yang barang siapa mencari 3 hal tersebut dia akan condong kepada dunia. Yang pertama apa? Talabu ma'ash ya, ketika seorang ini sibuk mencari kerjaan, mencari dunia ya, sibuk kerja terus ini bisa mencondongkan seseorang jadi dari dunia. Makanya ini juga nasihat ya, ketika kita fokus sama dunia kita, fokus sama kerjaan kita, kita juga harus meluangkan waktu untuk akhirat kita ya. Harusnya itu sebenarnya kaedahnya itu akhirat dulu baru dunia, bukan dunia dulu baru akhirat kan. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala akhirat dari apa yang Allah titipkan kepadamu, jangan lupakan duniamu. Gitu kan? Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Hari ini kaedahnya kita balik. Cari dunia, jangan lupakan akhirat. Kerja yang rajin ya nak, jangan lupa sholat. Harusnya apa? Sholat yang tepat waktu ya nak, jaga shaf awal berjamaah di masjid, jangan lupa kerja. Harusnya begitu ya. Nah, ini kata Imam Sulaiman Ad-Darani ya, sibuk mencari ma'isyah itu mencondongkan seseorang kepada dunia. Yang kedua apa? Tazawwaju imra'atin, menikah dengan seorang wanita itu juga mencondongkan kepada dunia. Wa katabal hadis, dan menulis hadis. Menulis hadis itu yang dimaksud di sini oleh beberapa ulama bukan menulis terus menyebarkannya, bukan ya, tapi menulis hadis. Wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan orang yang sibuk-sibuk mencari sanad ya, sibuk mencari sanad sehingga namanya itu dicantumkan, itu juga bisa mencondongkan dia kepada dunia karena gelar-gelarnya itu ya. Makanya ini juga perhatian juga untuk kita ya. Makanya Anda yang seorang guru, Anda yang seorang yang memiliki banyak gelar misalnya,
itu sebenarnya juga salah satu faktor yang disebutkan oleh para ulama dalam syarah Ihya, itu disebutkan salah satu faktor yang bisa mematikan hati itu mengajar sebenarnya. Ya, jadi ngajar gini ini nggak boleh terlalu banyak, karena apa? Bisa mematikan hati. Ya, jadi kalau ustadz minta libur itu ya wis libur aja. Ya, kenapa? Karena kadang-kala memang ngajar itu bisa mematikan hati. Kenapa? Karena orang yang mengajar cenderung lebih tahu ilmu daripada yang tidak mengajar. Dia merasa aku wis paham ilmunya, kalian tidak paham, gitu ya. Nah, makanya di sini disebutkan orang yang mengejar ilmu itu kadang-kala malah condong kepada dunia. Wal iyadzubillah. Nah, tapi yang disebutkan Imam Ad-Darani di sini salah satunya adalah apa? Menikah, gitu ya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri yang kita kenal, ya. Imam Hasan Al-Basri itu sanad-sanad keilmuan yang sampai kepada ulama-ulama Indonesia itu lewatnya biasanya lewat riwayatnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Makanya di Indonesia ada nama Hasan Besari kan. Hasan Besari itu sebenarnya niru Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in wafat 110 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Idza aradallah bi 'abdin khaira, jika Allah menginginkan seorang hamba itu menjadi baik, lam yashghulhu bi ahlin walamal, maka Allah tidak menyibukkan dirinya dengan keluarga dan harta. Ya. Jadi ini dijadikan dalil oleh para wanita, kaum muslimin atau para ulama yang mendukung untuk ya jauh dari pernikahan atau menjauhkan diri dari pernikahan. Ala kulli hal, ya, dari dua bab yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, baik yang memotivasi untuk melaksanakan nikah maupun memotivasi untuk meninggalkan pernikahan, kesimpulannya kata beliau, wabil jumlah, ya, semua dalil yang memotivasi untuk melaksanakan pernikahan, ya, untuk melaksanakan pernikahan, maka dalilnya adalah dalil mutlak. Dalil mutlak tanpa basa-basi. Perintahnya, hukum aslinya itu memang nikah itu sangat ditekankan. Adapun dalil-dalil yang memotivasi untuk menjauhkan kita dari pernikahan, kata beliau, maka bukan dalil yang mutlak, innama hiya makrunan bisyartin. Menjauhi pernikahan itu harus ada syaratnya, harus ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya ya tadi, sebagian ulama menjauhi pernikahan karena takut apa? Tidak khusyuk ibadahnya, ya. Lah kalau ada seperti itu, maka silahkan tidak menikah, ya. Tapi kalau justru tidak menikah malah galau, tidak menikah malah tidak khusyuk beribadah, lah ini berarti dia tidak ada pilihan kecuali menikah. Maka inilah hari dimuliakan Allah, bab pertama yang nanti akan dilanjutkan oleh Imam Imam Al-Ghazali. Kenapa kita ini harus menikah? Keuntungannya menikah itu apa saja disebutkan Imam Al-Ghazali, dan apa saja yang kerugian yang didapatkan orang yang menikah. Nah, ini untuk persiapan agar hal-hal yang bisa menjadikan kita ini jadi terhalangi ketika menikah bisa kita persiapkan agar tidak muncul ketika kita menikah. Ada dua bab nanti setelah ini, keuntungan menikah dan hal-hal yang yang muncul setelah pernikahan itu apa saja. Yang itu cukup menjadi PR bagi orang-orang yang menikah. Hari dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ini akan kita bahas sedikit demi sedikit. Memang begitu caranya para ulama, ya. Memang kalau kita bahas kitab itu kadangkala ada yang menarik, kadangkala ada yang membosankan, karena ya kadang ulama itu dalil disebutkan, cerita-cerita, kisah-kisah disebutkan, setelah itu beliau simpulkan, ya, seperti itu. Nah, itu nanti insya Allah kita akan bahas sedikit demi sedikit kitab ini. Semoga menjadikan kita termotivasi untuk tetap bisa istiqomah, terutama dalam masalah kita menjalankan sunnah bernama pernikahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami dan untuk jamaah semuanya. Saya kira cukup. Saya kembalikan ke pembawa acara. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.